Salam dan salawat diberikan kepada Allah Muhammad SAW, Nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Tapi logo Bapak Ibu pengukuran, mohon maaf karena ada sedikit kegiatan saya yang mengganggu aktivitas Bapak Ibu terkait dengan kegiatan saya di Guru Bergerak. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini. Jadi hari ini agendanya adalah mohon bantuan Bapak Ibu membantu saya mengidentifikasi dan memetakan aset atau kekuatan sekolah yang kita miliki. Ini tujuannya adalah dari kekuatan atau modal atau aset yang kita miliki. Kedepannya nanti kegiatan-kegiatan atau program kegiatan apa yang bisa kita laksanakan berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan program yang ada di sekolah. Jadi mungkin tidak lama itu tidak lama sekali. Jadi dalam rangka menyusun sebuah program di sekolah itu kita melaksanakan sebuah pendekatan. Dan ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kemudian pendekatan berbasis kelemahan. Nah, yang ingin kita dorong adalah bagaimana kita melakukan pengembangan dan peningkatan kegiatan sekolah itu dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau modal yang kita miliki. Nah, berdasarkan teori yang saya dapat di Guru Bergerak Bapak Ibu, itu ada 7 modal, ada 7 aset yang dimiliki oleh setiap sekolah. Nah, itulah aset-aset itulah yang akan kita identifikasi di sini. Kira-kira apa saja yang ada di sekolah kita. Aset yang ada berdasarkan teorinya itu ada 7, yaitu aset manusia, kemudian aset sosial, aset fisik, keempat aset lingkungan dan alam, aset finansial, aset politik, dan aset agama dan budaya. Jadi itu ada 7. Kira-kira dari 7 aset ini kita apa kita sebentar kita identifikasi dan kita petakan. Misalnya musola ini sudah ada lapangan ini sudah ada, dan itu salah satu aset yang akan mendorong kita untuk mengidentifikasi kira-kira dari aset-aset yang kita miliki apa program yang akan kita ciptakan seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya Bapak Ibu, karena saya masih baru di sini, jadi saya tidak terlalu banyak yang saya tahu. Kemudian sebentar ada yang bisa memberikan tambahan. Kira-kira ada 3 modal yang tidak teridentifikasi. Sebelumnya pada modul ini dibahas saya sudah jelas dengan Kaisa juga terkait dengan modal yang kita miliki. Nah, yang pertama itu modal manusia. Berdasarkan pengamatan saya Bapak Ibu, yang kita miliki itu satu, seorang kepala sekolah yang bergelar magister. Kemudian kita memiliki pengawas manajerial dan pelajaran. Kemudian guru bergelar magister itu 2 orang, tidak salah. Kemudian guru yang berjiwa kewirausahaan itu 2 orang. Ini yang sempat saya amati. Yang saya maksud di sini ibu ini dengan ibu mereka itu yang sampai ada identifikasi. Kalau ibu ini saya tidak tahu apa usahanya. Oh, kosmetik. Waktu nanti bertambah. Bertambah. Itu bertambah. Kemudian guru bergerak 1 orang, murid yang berprestasi, komite sekolah berpartisipasi aktif dan mendukung program sekolah dan tenaga pendidikan lainnya yang berkolaborasi. Ini untuk modal manusia yang sampai sebentar masih ada yang terlewatkan. Kemudian modal yang kedua itu modal sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana
hubungan kita dengan pihak yang lain. Modal sosial di sini termasuk organisasi keguruan PGMP dan PGRI. Kemudian yang kedua, aturan tertib sekolah dan kelas. Kemudian visi sekolah yang memberikan kepada murid, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka dan seni. Ini yang sempat saya identifikasi di modal sosial. Kemudian modal fisik berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, lapangan olahraga, masjid, dalam ini musola, kemudian laboratorium IPA. Ada yang ketiga sepertinya pada saat identifikasi perpustakaan atau belum ada izin menumpang itu. Tapi bagaimana tidak murid ada tercatat? Jadi saya kasih masih itu laboratorium IPA. Kemudian modal lingkungan alam, letak geografis sekolah yang strategis, lahan sekolah yang luas, subur dan hijau, lingkungan sekolah bersih dan terawat, dan sirkulasi air lancar. Saya tidak tahu itu tidak seperti ini punya sekolah dan ini baik campuran. Kemudian modal finansial itu sumber keuangan sekolah yaitu dana bos, kalau ada dan lain-lain. Habis itu. Ya betul. Kalau di sekolahnya teman yang ada di Banyoran itu katanya di sekolahnya itu ada 5 cengkeh, kemudian dijual lumayan karena jadi itu kalau ada kemudian modal politik ini berkaitan dengan dukungan pemerintah dan politik kebijakan. Saya tidak tahu apakah sudah ada kami dapat bantuan pagar dari aspirasi 120 meter. Kemudian pagar itu 2 meter. Kemudian modal agama dan budaya, kita punya beberapa kegiatan, kemudian bersatu berjamaah, literasi Al-Quran dan perayaan hari besar agama. Saya tidak tahu ini karena saya coba ini. Iya. Baik. Itu yang saya sempat identifikasi atau mungkin ada yang lain apa? Bagaimana kalau di teman itu di SMA 3 katanya itu yang masuk di wah ada apa? Taman Mini kan? Pakai aset. Artinya aset itu adalah semua kekuatan dan ini maupun di sekolah yang bisa digunakan oleh siswa. Jadi katakan dia masuk di wahana itu karena bisa dijadikan bahan pembelajaran materi ajar yang bersifat kontekstual. Iya, ada sekolah yang ada mapelnya yang datang ke sana mungkin, ya, makanya dijadikan aset. Makanya saya berpikir juga bagaimana dengan pasar. Iya. Berarti itu masuk tadi artinya aset lingkungan. Kalau saya tertarik juga dengan pembelajaran yang dijalankan oleh Ibu Titi dan sebesar itu, itu hebat itu. Ya, destinasi di materi deskripsi itu anak-anak dia bawa ke Sandua, dia bawa ke Tulis Rombeng, dia bawa ke Loka. Iya. Seperti itu. Jadi itu aset-aset yang bisa. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan masukan, apalagi yang mungkin yang lupa saya identifikasi. Iya, silakan Pak.
Kalau misalnya aset itu kemudian digunakan untuk program kegiatan sekolah, maka itu bisa masuk. Nah, itu bisa masuk itu. Berarti masuk di modal apa tadi itu? Finansial. Tapi saya khusus air minum sih. Ya. Cuma yang ditakutkan itu ketika ini mengarah ke bukti. Bukti artinya kecuali ketika iuran itu tidak ada penekanan jumlah, tidak ada paksaan. Itu dia seperti di masa dekat. Maksudnya itu jauh dari kata bukti. Jika itu bermanfaat untuk siswa, maka kita bisa jadikan aset. Jadi selain dana bos, itu ada dana yang lain. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita hari ini. Nantilah kita kira-kira dari aset-aset ini kita akan buka ruang-ruang diskusi kira-kira dari asetnya apa program yang bisa kita rasakan. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat sudah mengganggu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.